إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. على هذه النية كلها صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم السلام عليك يا رسول الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم آتنا من عندك رحمة وعلمنا من لدنك علما نافعا وانفعنا بما علمتنا. ربنا زدنا علما والحقنا بالصالحين. أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita kembali melanjutkan renungan kita bersama suratul Hadid ya. Sebelum kita lanjutkan renungan kita buka persilahkan kepada ikhwan yang mengajukan pertanyaan berhubungan dengan kajian kita yang lalu. Bol, Muhammad bin Salim mungkin atau yang lain. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengenal bahwa surat Al-Hadid ini minal musabbihat ya. Ada beberapa surat yang diawali dengan tasbih, ada 7 surat kalau tidak salah. Tapi Ana melihat bahwa surat Hadid ini diawali dengan tasbih. Kemudian Allah menjelaskan tentang profilnya, tentang zat Allah subhanahu wa begitu panjang gitu. Artinya dari mulai ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan seterusnya. Biasanya kan dalam satu ayat itu ketika Allah menjelaskan tentang profilnya, ada yang dimaksud setelahnya, yang Allah inginkan gitu. Kalau kita lihat di sini Allah mengatakan setelah Allah menjelaskan siapa Allah Subhanahu wa taala, lahu mulkus samawati yuliju dan sebagainya, baru Allah mengatakan aminu billah wa rasulihi. Nah, apa rahasia di antara Allah menjelaskan sekian banyak tentang profilnya, kemudian Allah memberikan perintah. Sedangkan dalam surat-surat lain itu hanya paling ketika Allah mengatakan sabbahalillahi ma fis samawati wa fil ardi wa huwal azizul hakim, langsung ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Tapi pada surat ini Allah begitu panjang lebar membahas tentang profilnya, kemudian baru Allah menjelaskan perintahnya gitu. Apa rahasia di balik ini, Ustaz? Surat ini. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa fa'na bima. Kalau kita perhatikan dan renungkan bersama-sama ayat-ayat atau surah-surah al-musabbihat, baik yang dimulai dengan sabbaha atau yang dimulai dengan yusabbihu atau yang dimulai dengan subhana, kita akan temukan setelah tasbih tersebut Allah Subhanahu wa taala berbicara, memberikan bimbingan, memberikan pengarahan
dan membuka wawasan orang yang beriman berkaitan dengan apa-apa yang mereka butuhkan dan tantangan-tantangan yang mereka hadapi, atau memberikan peringatan dan teguran. Sebagai contoh, kalau kita membaca permulaan dari suratul Hasyr, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, wa huwal azizul hakim. Setelah itu, Walladhi akhrajal ladhina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hasyr. Ma dhanantum an yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasib wa qadhafa fi qulubihimur ru'ba yukhribuna buyutahum biaydihim wa aydil mu'minin fa'tabiru ya ulil absar. Kalau kita lihat dan renungkan ayat-ayat ini, memberikan kabar gembira, harapan bagi orang yang beriman. Di mana mereka berhadapan dengan ahli kitab. Dari segi kekuatan mereka lebih kuat. Dari segi finansial mereka menguasai perekonomian. Dari persenjataan mereka yang memproduksi senjata. Dari sisi pengaruh kita tahu bagaimana orang-orang Yahudi punya pengaruh terhadap penduduk Madinah. Bagaimana persekutuan mereka dengan kaum Ansor. Seperti kita lihat Bani Quraidah bersama Aus, kemudian Bani Nadir bersama Khazraj, belum lagi kelompok-kelompok komunitas Yahudi seperti Bani Qainuqa, begitu pula Bani Khaybar, masing-masing mereka punya rekanan-rekanan, mitra-mitra yang menancapkan pengaruh mereka di tengah-tengah penduduk Madinah. Kondisinya sebetulnya hampir sama dengan saat ini. Kita lihat pada saat ini, negara-negara Arab, terutama sekali negara monarki seperti Saudi Arabia, Emirat Arab, Qatar, merupakan monarki absolut yang bermitra dengan Amerika dan Yahudi. Walaupun mereka atau mayoritas penduduknya beragama Islam, tapi kemitraan mereka, loyalitas mereka mirip dengan kondisi keadaan penduduk Madinah dahulu kala yang bersekutu dengan orang-orang Yahudi. Ini juga yang menjadi kendala dan cobaan yang berat yang dihadapi Nabi kita dan kaum muslimin yang mukhlisin dalam keislaman mereka. Nah, berhadapan dengan orang-orang Yahudi lebih berat dibandingkan berhadapan dengan kaum musyrikin. Karena pertama mereka berada di Madinah, bersepadan dengan kaum muslimin, dari sisi kekuatan pengaruh juga sekian lama di tengah-tengah penduduk Madinah cukup kuat. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kabar gembira dan juga semangat tasjid melalui kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Suci. Alladzi la yusyarikuhu fi dzalika. Kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keagungan yang Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana, dan tak ada seorang pun yang menyekutui Allah atau menandingi Allah dalam hal tersebut. Ini merupakan kabar gembira. Oleh karena itu setelah tasbih terangkan, dialah yang telah mengeluarkan orang-orang kafir dari para ahli kitab dari rumah-rumah mereka. Kalian tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan keluar. Dan mereka juga beranggapan bahwa benteng-benteng mereka kokoh kuat melindungi mereka. Allah datangi mereka dari arah yang tidak pernah mereka duga. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tuangkan ke dalam hati mereka ketakutan. Akhirnya mereka menghancurkan rumah mereka dengan tangan mereka sendiri. Ini persis seperti yang dilakukan oleh Amerika, oleh Israel. Ketika Israel melakukan perbuatan-perbuatan aniayanya, bahkan melakukan serangan ke Iran, dianggap dia telah mampu untuk melecehkan Iran,
Tahu-tahu ternyata balasan yang datang, balasan yang tidak pernah mereka duga. Ini semua bukan Iran yang bekerja, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggerakkan kekuasaannya dan juga menghibur orang yang beriman bahwa Allah selalu bersama mereka. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Nah, kalau kita kembali ke dalam suratul Jum'ah yang dimulai dengan tasbih yang datang dalam kata kerja sedang dan terus-menerus. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillah ma fis samawati wa ma fil ard. Al-Malikil Qudusil Azizil Hakim. Senantiasa seluruh makhluk yang di langit maupun di bumi bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma. Mereka bertasbih, mensucikan Allah, mengagungkan Allah seraya berkata, Al-Malikil Qudusil Azizil Hakim, dialah satunya raja di raja yang maha kudus, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi seolah-olah langit bertasbih Subhanal Malikil Qudusil Azizil Hakim. Ini merupakan tasbih dari langit dan bumi. Subhanal Malikil Qudus Al-Azizil Hakim. Tapi setelah itu Allah jelaskan, Huwaladzi ba'atha fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah terangkan bahwa yang mengutus rasulnya ini dengan tugas yang Allah berikan untuk membacakan ayat-ayat yang mensucikan jiwa mereka, mengajarkan mereka Alkitab, adalah Al-Malik, Al-Qudus, Al-Aziz, Al-Hakim. Dengan sendirinya, ini menambahkan dan memperkuat keyakinan mereka yang mendengar bahwa kitab ini datang dari Rabbul Alamin. Dari Malikus Samawati wal Ard. Al-Malik, Al-Qudus, Al-Aziz, Al-Hakim. Bukan datang dari seorang manusia, bagaimanapun pandainya, tapi petunjuk yang datang dari yang maha suci. Raja di raja, penguasa semesta alam yang maha kudus. Dengan seluruh nama-namanya yang penuh keagungan, perkasa lagi maha bijaksana. Nah, kalau kita berpindah ke dalam suratul Isra, kita renungkan bersama-sama bahwa peristiwa yang dijelaskan dalam suratul Isra ini peristiwa yang tak mungkin dapat dilakukan manusia. Bahkan pada saat ini dengan kemajuan teknologi mereka tak mampu untuk melakukan hal tersebut. Bukan hanya keluar dari atmosfer bumi kita, melintasi atau katakan mengarungi galaksi Bima Sakti kita, yang di mata kita begitu dahsyat, yang diameternya saja atau luasnya tak terbayangkan oleh benak kita. Jangankan melintasi atau mengarunginya, bahkan mendatangi satu planet yang dekat dari bumi kita saja belum dicapai oleh manusia, kecuali melalui pesawat tanpa awak seperti yang mereka lakukan dengan mengirimkan pesawat mereka tanpa awak menuju planet Mars yang terdekat dari bumi kita. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan bahwa ini bukan dilakukan oleh Rasulullah SAW, tapi yang melakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah. Jangan kalian samakan Allah dengan kalian, dengan sesama makhluk yang terbatas kemampuan. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, dialah yang telah memberangkatkan hambanya di malam hari dari Al-Masjid Al-Aqsa, Al-Masjidil Haram, menuju Al-Masjidil Aqsa, yang kami limpahkan keberkahan kami di sekeliling.
untuk mempertunjukkan kepadanya ayat-ayat kebesaran kami, sesungguhnya dia maha melihat lagi, dan maha mendengar lagi. Penutup dari ayat ini tidak berbunyi innallaha ala kulli syai'in qadir yang menunjukkan kekuasaannya, tapi Allah Subhanahu wa taala tutup dengan firman-Nya innahu huwas samiul basir. Sami'un bi ibadihi, basirun bihim, karena pada saat Rasulullah diberangkatkan atau sebelum diberangkatkan kondisi beliau dalam keadaan lemah yang luar biasa. Pamannya yang melindunginya meninggal dunia. Istrinya yang menjadi pelipur lara, pendampingnya, penghiburnya juga dipilih oleh Allah Ta'ala. Bagaikan seekor burung yang patah kedua sayap. Tahu-tahu dari bala bantuan yang datang dari paman dan istrinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghibur nabinya untuk melakukan perjalanan menuju alam al-malakut, menyaksikan ayat-ayat kebesarannya. Pertama menuju al-Masjidil Aqsa, kemudian menuju Sidratil Muntaha, indaha jannatul ma'wa, idh yaghsha sidrata ma yaghsha, ma zaghal basaru wa ma tagha, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Dia telah menyaksikan ayat-ayat kebesaran Tuhan, bukan hanya yang besar, tapi yang terbesar. Jadi kita lihat, ya, pembukaannya menjelaskan bahwa ini merupakan hal-hal yang dilakukan oleh Allah yang Maha Suci, yang tak dapat dibandingkan dengan kita. Kemudian penutupnya menjadi hiburan bagi Nabi. Allah Maha mendengar keluhan, kesedihan, ratapan Nabi yang merata pemohon kepada Allah. Begitu juga melihat keadaannya. Ayat ini betul-betul merupakan belayan, hiburan bagi Nabi kita Muhammad SAW. Jadi at-tasbih di sini, tasbih Allah an kulli naqisin, an kulli syabihin bimakhlukatihi, fahuwal aliyul kabir, al-azizul hakim, al-malik al-quddus. Jadi kita lihat bagaimana pembukaan dari setiap surah yang diawali dengan tasbih, masing-masing memiliki tujuan-tujuan khusus, ya, yang berkenaan dengan tujuan diturunkan ayat-ayat Allah Subhanahu. Nah, ini seharusnya menjadi pelajaran dan juga pendamping kita, bahwa dalam segala hal apabila kita hubungkan dengan Allah yang Maha Suci, bukan kita bekerja sendiri, bangga dengan apa yang kita miliki, baik itu ilmu, kekayaan maupun kekuatan, maka Allah akan turun tangan, memberikan dukungan, bantuan kepada kita. Yang lemah akan menjadi kuat, yang sedikit akan menjadi banyak, yang miskin Allah akan limpahkan kekayaannya seperti yang dialami Nabi kita Muhammad SAW bersama para sahabatnya yang berjuang dengan tulus ikhlas di sisi. Tapi begitu mereka membanggakan jumlah mereka, kekuatan mereka, maka mereka mengalami kekalahan seperti yang dialami dalam peperangan Hunain. Wa yauma Hunainin idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum minallahi syai'an. Jadi betapa indahnya al-musabbihat ini, kalau kita renungkan, kita akan temukan betul-betul makna-makna hikmah yang amat indah. Wallahu a'lam. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ya. Ini menarik yang tadi Ustadz jelaskan. Tapi di sini ada memberikan penegasan gitu ya. Kata aminu billahi wa rasulihi wa anfiku mimma ja'alakum mustakhlafina fih. Yang menjadi pertanyaan di sini Ustadz, kata aminu billahi wa rasulih kemudian dikaitkan dengan wa anfiku, seakan-akan penegasan ini untuk menguatkan orang-orang yang beriman. Apakah ini juga bisa sebagai gitu, bukan hanya menguatkan orang-orang beriman karena ada kaitannya dengan wa anfiku, tapi juga buat lil am. Itu yang pertama Ustadz. Yang kedua, maksudnya lil am gimana maksudnya? Maksudnya bukan hanya orang yang beriman, tapi orang yang belum beriman juga. Ini juga merupakan penegasan untuk mereka beriman atau untuk lebih betul-betul meyakini tentang adanya kebesaran dan kekuasaan Allah. Tapi ini katanya ada kaitannya dengan wa anfiku, apa khusus untuk orang yang beriman. Itu yang pertama Ustadz. Yang kedua kata
wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fih. Kata mustakhlafina fihi ini mungkin maknanya kira-kira apa Ustadz? Apakah ini berkaitan dengan karena Allah menjadikan manusia sebagai khalifah atau berinfak untuk generasi setelahnya? Kata khalaf di sini kan juga mengandung makna generasi setelahnya. Nah, itu yang kedua, Ustadz. Yang ketiga, di ayat yang ke-10-nya, itu kan ada penjelasan kata, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Ya. Kata la yastawi minkum min qablil fathi ini, apakah yang dimaksud perbedaan orang yang berinfak setelah Fathu Mekah, kemudian apakah ini perbedaan orang yang berinfak ketika zaman Hudaybiyah, masa Hudaybiyah? Karena kalau yang berinfak setelah Fathu Mekah kan juga mungkin banyak orang-orang munafik juga yang ikut masuk ke dalamnya. Tapi Hudaybiyah kan mungkin berbeda. Itu aja Ustaz, terima kasih. Baik. Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa berfirman, ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan. Kita lihat di sini Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasul. Dan berimanlah kepada Alkitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya secara bertahap. Dan kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Rasul sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Siapa yang ingkar kepada Allah, kepada kitab-kitabnya, kepada Rasul-Rasulnya, pada malaikatnya, kepada hari akhir, maka dia adalah orang yang telah tersesat dalam kesesatan yang amat. Kita perhatikan pada ayat ini Allah menyeru orang-orang yang beriman untuk beriman. Dengan sendirinya agar mereka tidak beriman kepada sebahagian, menolak kepada sebahagian yang lain. Jangan mereka memilah-milah dalam beriman, mengikuti sebahagian perintah Allah yang mereka sukai, tapi mereka menolak untuk mengikuti sebahagian yang lain. Seperti firman Allah, "Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd." Fama jaza'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab. Wa ma Allahu bighafilin amma ya'mal. Wa ma Allahu bighafilin amma. Kita lihat di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kita dalam beriman secara menyeluruh. Jangan menerima sebahagian, menolak sebahagian. Dan kita tahu bahwa iman juga ala maratib, bertingkat-tingkat. Semakin kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mentaati perintahnya, maka Allah akan tuangkan ke dalam hati kita juga tambahan keimanan dan ketakwaan kepadanya. Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwa. Pertama mereka memahami, kemudian hati mereka menerima, setelah itu mereka mengikuti. Setelah mengikuti mereka betul-betul mulai mendalami dan mencintainya, terus iman berkembang dan tumbuh. Bersama kemaksiatan, bersama penolakan terhadap seruan Allah Subhanahu wa taala, keimanan mereka juga mulai menurun. Hingga lama-kelamaan hati mereka mengeras dan membatu. Nah, kalau kita renungkan dalam suratul Hadid, Allah Subhanahu wa taala memulai penerangannya, penjelasan yang begitu indah mengenai kebesarannya, mengenai keagungannya,
mengenai dirinya yang memerintah dari arasy kebesarannya, mengatur urusan-urusan hambanya yang penuh dengan hikmah, yang penuh dengan ilmu yang meliputi segala sesuatu. Menjelaskan juga seluruh makhluk termasuk diri kita berasal daripadanya, bergantung kepadanya, kembali kepadanya. Dan dialah satu-satunya yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Dan pada akhirnya kita seluruhnya akan dikembalikan kepadanya. Dia menganugerahkan kita kehidupan dan dia juga yang akan menetapkan saat kematian kita. Tak mungkin kita mampu untuk melarikan diri. Setelah Allah menerangkan kebesaran dan keagungannya sebagai pembuka jalan, juga yang melunakkan hati mereka yang keras, yang berat untuk berinfak. Karena banyak orang beragama, sholat rajin, bangun malam rajin, beribadah rajin, tapi kalau disuruh mengeluarkan harta mereka, mereka merasakan perasaan berat, apalagi di tengah-tengah bangsa Arab yang hidup di tengah-tengah iklim yang sulit, yang berat, ya. Bukan seperti daerah-daerah yang subur, makmur, dan sejahtera. Di mana hal-hal yang berhubungan dengan infak ini merupakan hal yang paling mereka butuhkan dan mereka cintai. Oleh karena itu setelah penjelasan yang begitu panjang, yang menjelaskan hakikat keimanan dalam hati mereka agar mereka menyatu bersamanya, meresapinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala baru mengarahkan mereka kepada al-infak, dan infak ini berhubungan dengan iman. Aminu billahi wa rasul. Berimanlah kalian kepada Allah dan Rasul. Setelah itu wa'anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina. Ini perintah untuk berinfak secara nggak langsung mengingatkan hubungan yang begitu erat antara iman dan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mungkin orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang telah memahami kebesaran dan keagungannya, begitu pula janji-janji yang begitu indah, dan menyadari bahwa mereka hidup di dunia sebagai khalifah yang bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan diri mereka dan seluruh milik mereka di hadapan Allah. Maka Allah ingatkan, wahai berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, maksudnya melaksanakan tugas-tugas, ya, konsekuensi keimanan kepada Allah, konsekuensi juga keimanan kepada Rasulnya. Setelah itu infakkan sebahagian apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala amanatkan kepada kalian sebagai khalifah di atas muka bumi. Artinya menjelaskan bahwa apa yang mereka miliki saat ini merupakan apa? Merupakan amanah yang Allah titipkan pada mereka dan mengingatkan status mereka sebagai khalifah. Oleh karena itu seringkali Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan kepada mereka untuk mengingatkan mereka agar bersyukur kepada Allah bahwa yang mereka nikmati dari berbagai macam keutamaan adalah kami. Seperti dalam awal surat Al-Baqarah, ketika Allah menjelaskan sifat orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib, bukan hanya beriman kepada kehidupan dunia alam nyata ini, tapi mereka beriman kepada al-ghaib. Itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah janjikan di hari akhir nanti. Walaupun belum nampak, belum hadir bersama mereka, tapi keimanan mereka selalu mengingatkan mereka untuk mempersiapkan bekal mereka menghadapi hari tersebut. Wa yuqimuna shalah, mereka juga terus menjaga hubungan mereka bersama Allah melalui salat yang mereka lakukan. Lalu wa mimma razaqnahum, dan dari apa yang kami anugerahkan bagi mereka, mereka infak. Jadi mereka menyadari yang mereka infakkan sebahagian dari apa yang Allah karuniakan kepada kami. Jadi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi, ay mimma ja'alakum musta'manina fi hadhihi dunya ala anfusikum wa ala amwalikum. Kalian diserahkan amanat dengan tanggung jawab berkaitan dengan diri kalian dan harta kalian yang kelak akan ditanya oleh Allah.
Dan apa yang kalian infakkan tidak akan sia-sia. Jadi kita lihat di sini ya antara hubungan antara iman dan infak, kemudian juga janji yang Allah sediakan bagi mereka. Allah tidak akan menyia-nyiakan sedikit pun apa-apa yang mereka lakukan. Di samping ini merupakan bukti dari keimanan mereka, Allah juga menyediakan bagi mereka janji yang amat besar. Nah, bagi orang yang beriman yang menerima janji Allah, mereka tidak akan sayang-sayang untuk mempersembahkan apa-apa yang mereka miliki. Apalagi Allah memperkuat dengan penegasan, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum. Oleh karena itu ketika Allah menerangkan tentang sifat orang-orang musyrik, Allah Subhanahu wa taala tegaskan sebagaimana dalam surat Fussilat, artinya orang menolak untuk mengeluarkan zakat harta mereka menunjukkan betul-betul apa? Bahwa mereka masih lebih berat kepada harta mereka daripada kepada Allah dan keimanan. Jadi berkaitan dengan infak ini bukan hal yang sepele, tapi merupakan hal yang berhubungan erat dengan keimanan. Jadi ayat ini yang tidak dimulai dengan seruan baik kepada orang yang beriman maupun kepada manusia secara umum, tapi dari keterangan-keterangan Allah Subhanahu wa taala pada ayat-ayat sebelumnya menerangkan mengenai kebesaran dan keagungan Allah, maka secara tidak langsung ini bukan hanya berlaku untuk orang yang sudah beriman atau memulai beriman, tapi berlaku untuk seluruh umat manusia karena kebenaran ini minal musallamatil aqliyah. Hal-hal yang bersifat aksiomatis, yang gamblang, yang jelas, apalagi Allah pernah mengambil perjanjian dari mereka ketika mereka masih berada dalam rahim ibu-ibu mereka. Tadi yang ketiga apa, Mahdi? Itu Ustaz, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Kata qablil fathi ini Ya. apakah Fathu Makkah atau Hudaybiyah? Sebetulnya ayat ini secara umum menjelaskan mereka-mereka yang berjuang dari awal, baik pada masa periode Mekah, periode Madinah awal ketika mereka mulai beriman, menghadapi ancaman, menghadapi tantangan, menghadapi intimidasi. Artinya mereka dari mulai awal merupakan orang-orang yang berhadapan dengan berbagai macam cobaan dan ancaman. Sedangkan orang-orang yang beriman setelah Fathu Mekah, pada saat itu umat Islam telah membuktikan kekuatan mereka. Allah juga telah berikan kekayaan buat mereka. Maka apa yang diinfakkan oleh orang-orang yang beriman sebelum Fathu Mekah dengan kegigihan mereka, kesabaran mereka, baik pada masa-masa Hudaybiyah, masa-masa sebelumnya, ketika mereka berjuang bersama Nabi, berhadapan dengan orang-orang Yahudinya, berhadapan dengan kaum musyrikinnya, sebagaimana dalam peperangan Ahzab. Begitu juga sewaktu mereka di Mekah, perjuangan para pendahulu tak mungkin dapat dibandingkan dengan kaum Tulaqa yang masuk ke dalam Islam setelah Fathu Mekah, setelah tidak berdaya menghadapi kaum muslimin, mereka terpaksa menyerah. Sebahagian dari mereka ada yang masuk ke dalam Islam dengan menyembunyikan kekafiran. Sebagian dari mereka masuk ke dalam Islam setelah menyaksikan kebesaran dan keagungan. Jadi ayat ini secara umum menjelaskan perbandingan antara as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsanin fi man aslama qabla fathi Makkah ma'alladzina aslamu ba'da fathi Makkah wa maka Allah berfirman as-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhu. Begitu juga dalam suratul Waqiah ketika menggambarkan 3 golongan. Wa kuntum azwajan fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah
Wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Lalu bagaimana Allah memuji orang-orang yang berjuang dari para pendahulu? Was-sabiquna as-sabiqun. Was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Kita lihat di sini bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan as-sabiqun al-awwalun berulang kali untuk menjelaskan bagaimana kemuliaan dari kedudukan mereka. Demikian pula balasan yang Allah sediakan bagi mereka. Jadi mereka-mereka yang menyamakan antara kaum Tulaqa yang masuk ke dalam Islam setelah Fathu Mekah dengan as-sabiqun al-awwalun, ini betul-betul orang yang tidak dapat membedakan di antara emas dan kayu. Apalagi kalau mereka mengatakan bahwa apa yang terjadi dari pertumpahan darah pada masa Muawiyah bersama Amir Mukminin dan para sahabat yang bersamanya merupakan ijtihad dari Muawiyah. Ijtihad dalam urusan yang jelas diharamkan dalam agama. Karena pertumpahan darah merupakan hal yang dilarang. Wala taqtulu nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Jadi kalau kita lihat banyak orang yang kehilangan betul-betul kesadaran mereka, objektivitas mereka disebabkan karena fanatisme. Nah, mudah-mudahan kita tidak dikuasai oleh asabiyah jahiliyah, tapi betul-betul oleh keimanan, kemurnian dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala dan kebenaran yang dicintai Allah. Wallahu a'lam. Ustadz, bisa masuk satu lagi? Silakan. Ustadz, di sini ini cukup penjelasan Ustadz mengenai permasalahan surah Al-Hadid, tapi di sini saya tetap masih bertanya yang kemarin saya tanya, Ustadz, mengenai permasalahan atap waw dan domir huwa itu semua di sini kan ada 14 ya, begitu saya hitung di dalam surat Hadid di sini ada domir huwa itu ada 14. Di sini pertanyaan Ustadz, apakah pengkaparan Allah sangat besar itu wahwa ma'akum aina ma kuntum itu pengkapar al-huwa hai wahwa yakni domir kembali kepada ayat 1 sampai ke 4 itu semuanya kembali ke situ. Ini menurut pemahaman saya coba atau kalau salah ya Ustaz ya. Itu Allah mengkapar yang begitu besar kepada makhluknya wahwa ma'akum. Tapi kenapa di sini ada menafikan wa malakum la tu'minuna billah satu dan wa malakum alla tunfiqu fi sabilillah. Nah, pertanyaannya dua wa malakum dan wa malakum la tu'minu billah wa malakum alla tunfiqu fi sabilillah. Di sini kan Allah udah mengkapar sangat besar, semuanya dikapar untuk ma'akum. Itu menurut saya Ustaz itu saya lihat manusia ini dikaper yang sangat besar dan dijelaskan kebesaran Allah itu semuanya Allah beserta kalian. Kenapa? Tapi kenapa kalian tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kenapa kalian tidak mengimpak? Terima kasih Ustaz. Kita kalau renungkan ayat firman Allah wa ma lakum la tu'minuna billahi war rasul yad'ukum li tu'minu bi rabbikum wa qad akhadha mitsaqakum in kuntum mu'minin. Wa ma lakum di sini kalau kita renungkan bersama-sama merupakan pertanyaan yang menunjukkan ta'ajjub. Artinya setelah penjelasan Allah Subhanahu wa taala yang begitu jelas mengenai dirinya, kebesarannya, keagungannya, dan dia pula yang menciptakan kalian, menciptakan langit dan bumi. Dia juga yang menganugerahkan kalian kehidupan. Dan dia juga yang menetapkan kematian. Artinya seluruh eksistensi kalian, seluruh potensi kalian, demikian pula saat akhir kehidupan kalian. Demikian pula pertanggungjawaban kalian semua berawal dari Allah dan kembali kepada Allah. Setelah semua ini, Allah bertanya, "Wa ma lakum la tu'minuna?" Kira-kira apa
apa alasan kalian? Apa yang menghalangi kalian untuk beriman kepada Allah setelah bukti-bukti yang begitu jelas? Jadi ma di sini bukan nafi, tapi merupakan istifham ta'ajjubi ingkari. Istifham yang menunjukkan ta'ajjub dengan sikap mereka dan juga menunjukkan makna ingkar. Apa sebetulnya alasan kalian? Seperti firman Allah, ya ayyuhal insan ma ghurraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang membuat kamu ini kok terpedaya? Berpaling dari Tuhanmu Al-Karim yang Maha Pemurah. Alladzi khalaqaka yang telah menciptakan kamu. Fasawwaka fa'adala. Bagaimana dia menciptakan kamu dengan begitu sempurna, dengan penuh keseimbangan. Fi ayyi suratin ma syaa rakabak. Coba kau perhatikan, renungkan. Dalam bentuk yang seindah-indahnya Allah Subhanahu wa taala merangkai dan menyusun. Fi ayyi suratin ma syaa rakab. Jadi ini merupakan istifham ta'ajjubi. Yata'ajjab min idbarihim wa inkarihim. Dari sikap mereka yang ingkar berpaling tanpa dasar kebenaran. Di samping itu, war-rasulu yad'ukum litu'minu bi rabbikum, dan Rasul mengajak kalian semua untuk beriman kepada Rabb kalian. Masa kalian mengingkari yang mengasuh, merawat, bahkan saat ini kalian masih betul-betul dalam asuhan dan rawatan. Kalau seorang ingkar kepada kedua orang tuanya, terutama ibunya yang mengasuh, merawat dengan penuh cinta kasih, keingkarannya kepada Allah lebih dahsyat dan lebih betul-betul mungkar. Wa qad akhadha mitsaqakum in kuntum mu'minin, bahkan Allah telah mengambil mitsaq kalian. Setiap orang dari kalian Allah telah mengambil mitsaqnya kalau kalian. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berulang kali mengembalikan semua penciptaannya, baik itu penghidupan, mematikan, dan seluruhnya aturan-aturan yang terdapat di alam raya ini kembali kepadanya menggunakan dhamir. Di sini kita lihat ya, dhamir al-qissah huwa. Begitu juga dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata huwa untuk menerangkan diri. Huwallahu alladzi la ilaha illa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur. Huwallahu alladzi la ilaha illa hu al-malik al-quddus as-salam al-muhaimin al-aziz al-jabbarul mutakabbir. Begitu juga dalam suratul Ikhlas. Huwallahu. Kita semua tahu, huwa itu merupakan kata pengganti untuk sesuatu yang telah disebutkan sebelumnya, baik lafzon atau yang zihnan, artinya terlintas dalam benak. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan dhamir ini atau kata pengganti ini tanpa menyebutkan sesuatu sebelumnya. Qul huwallah. Tapi datang keterangannya setelah kata pengganti. Huwallahu ahad. Kalau orang sebetulnya merenungkan ayat ini yang merupakan jawaban dari berbagai macam pertanyaan yang diajukan, baik pada masa Rasul ketika orang-orang Yahudi bertanya mengenai Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga pertanyaan ini pertanyaan yang terus ditanyakan oleh setiap manusia. Setelah dia menyaksikan, setelah dia memiliki akal sehat, dia berpikir, pasti dia akan bertanya, dari mana dirinya berasal? Siapa yang menciptakan diri? Yakin tak mungkin segala sesuatu ini lahir dan tercipta dengan sendirinya. Pasti ada penciptanya. Siapa dia? Siapa dia? Jadi sebetulnya
Qul huwallahu ahad merupakan jawaban dari siapa dia yang selalu ditanyakan dan dirindukan jawabannya oleh hati setiap insan. Jadi yang selalu kalian tanyakan dalam hati kalian, siapa yang menciptakan kalian, menciptakan alam semesta ini. Yang kalian ingin kenali dan kalian rindukan, Allah berikan jawaban. Qul huwallahu ahad. Sesungguhnya dia yang selalu kalian pertanyakan dalam hati kalian. Begitu juga yang kalian tanyakan, wahai orang-orang Yahudi yang datang kepada Rasulullah, minta kepada Rasulullah untuk menyifatkan Allah kepada mereka. Dijawab oleh Allah. Qul, jawab mereka. Huwallahu ahad. Allah lain dari yang lain. Jangan kalian bertanya tentang Allah, kalian samakan Allah dengan apa yang terlintas dalam benak kalian. Ahad bukan hanya berarti satu, tapi menunjukkan arti yang khusus, yang lain dari yang lain, yang tak serupa dengan apa yang kalian kenali. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Segala sesuatu semua bergantung kepadanya, sedangkan dia tidak bergantung kepada sesuatu. Lam yalid, walam yulad, walam yakun lahu kufuwan ahad. Begitu juga. Huwallahu alladzi la ilaha illa. Huwa di sini menjelaskan Allah Subhanahu wa taala yang tak mungkin dapat kita khayalkan, bayangkan, kita perikan. Tapi Allah menerangkan mengenai diri. Huwallah. Kalau kalian bertanya, siapa dia? Huwallah. Alladzi la ilaha illa. Alimul ghaibi wasyahadah. Huwar rahmanur rahim. Huwallah. Alladzi la ilaha illahu. Al-Malikul Quddus. As-Salamul Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Jadi huwa di sini isyaratkan kepada Allah alladzi la yuhitu bihi ilmuna walakinnahu ahata bina. Dia mengetahui segala sesuatu mengenai kita, sedangkan kita tidak mengenai dirinya kecuali apa yang Allah jelaskan kepada kita mengenai. Jadi Abdullah, kalau kita renungkan bersama-sama, seperti yang menjelaskan, Allah Subhanahu wa taala memaparkan begitu jelas ya. Di sini datang pertanyaan, apa sebetulnya alasan yang menghalangi kalian untuk beriman kepada Allah? Apakah Allah pernah menyakiti kalian, menzalimi kalian, menganiaya kalian? Jawabannya tidak. Apakah keterangan penjelasan mengenai Allah masih belum jelas bagi kalian? Padahal keterangan tersebut selaras dengan apa yang terdapat dalam fitrah dan hati. Jadi kalau kita renungkan ayat-ayat ini sebetulnya membuat kita tak memiliki sama sekali apa alasan atau celah bagi kita untuk melarikan. Kemanapun kita pergi, kita akan menjumpai Allah Subhanahu wa taala menunjukkan ayat kebesaran. Sebagaimana dalam ucapan seorang penyair, wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu. Dalam segala sesuatu terdapat ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah yang semuanya menunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada satupun ayat di langit maupun di bumi, baik dalam diri kita maupun di luar diri kita, melainkan semua menunjuk kepada Allah, hingga Allah dengan tegas menyatakan syahidallah annahu la ilaha illahu. Allah bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan hanyalah. Nah, kesaksian Allah Subhanahu wa taala terdapat dalam segala sesuatu, termasuk diri kita. Baik sel-sel tubuh kita, seluruh organ kita, semua sampai kepada gelora perasaan kita, semuanya menunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada sebagian manusia yang hati mereka atau kalbu mereka tertutup, diselimuti, ditutupi oleh hawa nafsu mereka yang mendorong mereka kepada keingkaran. Tapi orang yang hatinya terbuka, dia akan dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika Imam Ali ditanya, "Hal ra'aita rabbak?"
apakah kamu pernah melihat Tuhanmu? Dijawab oleh beliau, kaifa a'budu man lam ara. Bagaimana mungkin saya akan menyembah apa yang saya tidak lihat? Ra'athul qulub bihaqiqatil iman. Tapi yang melihat adalah kalbu dengan hakikat keimanan. Ternyata seperti yang diterangkan pada ulama akhir-akhir ini, bahwa ternyata kalbu manusia ini memiliki kecerdasan, kemampuan yang luar biasa. Lebih dahsyat dibandingkan otak yang dimiliki oleh manusia. Jadi kalbu manusia ini dapat menjangkau, dapat betul-betul menjangkau apa-apa yang tak dapat dijangkau oleh kecerdasan dan otak manusia. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebetulnya terdapat dalam hati kita, dalam hati setiap insan yang berakal dan berpikir. Kemanapun dia pergi, kemanapun dia memandang, pasti dia akan merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan firman Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'malun. Mungkin kita nggak bisa melanjutkan kembali pelajaran kita pada ayat-ayat yang baru. Insya Allah kita lanjutkan kembali pada pertemuan yang akan datang sambil membaca tafsir Fidil Al-Quran. Tapi layak bagi kita ini, kalau perlu menghafalkan ayat-ayat suratul Hadid ini, dan kita jadikan bacaan sampai kepada firman Allah pada ayat 6. Saya selalu pagi, malam sebelum tidur, di samping membaca dari awal suratul Baqarah, ayat-ayat pilihan, dari mulai ayat-ayat pertama hingga wa ulaika humul muflihun, ayatul kursi, kemudian akhir suratul Baqarah, kemudian kita membaca ayat-ayat dalam suratul Imran dari mulai syahidallah annahu la ilaha illahu, kemudian qulillahumma malikal mulk, ayat-ayat terakhir surat Al-Imran inna fi khalqis samawati wal ard. Setelah itu kita membaca fa subhanallah hina tumsun wa hina tusbihun. Kemudian ayat terakhir dari suratul Jathiyah, walillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin walahul kibriya'u fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Kemudian setelah itu kita membaca Al-Musabbihat ini, tasbih sampai ayat 6, kemudian akhir surat Al-Hasyr, wallahu alladzi la ilaha illahu, sampai akhir. Kemudian kita baca wadduha, alam nashrah, qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kita resapi betul-betul makna-maknanya ini amat indah dan membuat hati kita betul-betul senantiasa mensucikan dan mengagungkan Allah. Demikianlah ikhwan, akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin Ustaz Hamzah mau nambahkan, Hamzah? Khalas ya. Barakallahu fikum. Baik, fadhal Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقها لنا اقرأ بات لنا في ديننا أهل الكتر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون وقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون وغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.